Shalom. Sekali lagi saya mau sapa Bapak Ibu sedang jemaat yang kekasih, Shalom. Selamat sore penuh sukacita, amin. Kita boleh berada di tempat ini pada sore yang indah ini untuk merayakan kelahiran juru selamat kita. Kita mau bersukacita. Dia memberikan kita suatu gift, suatu hadiah yang istimewa, yang bahkan kita tidak mampu membelinya dengan kekuatan dan keadaan kita, tapi dia rela datang ke dunia ini. Amin. Mari kita sambut dia, kita muliakan, kita agungkan, sebab hanya Yesus yang layak untuk disembah. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita menghormati Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan Bapa. Pada hari ini, pada tahun ini Bapa, kami boleh beribadah bersama-sama, merayakan hari kelahiran Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, begitu besar kasih Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan bagi kami semuanya Bapa. Inilah kami Bapa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami, setiap kami, hati pikiran kami Tuhan. Layakkan kami Bapa supaya kami masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam perkenanan Tuhan. Bapa, ampuni dosa-dosa kami Bapa, dan mampukan kami Bapa untuk pada sore hari ini Bapa, kami memberikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Bapa, kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang tidak kami undang, yang tidak kami ingini Bapa, yang mengganggu jalannya ibadah kami, yang mengambil damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami menolak seikat sehati di dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan kuasa kegelapan itu. Haleluya. Sebaliknya Bapa, kami membebaskan Roh-Mu bekerja di dalam ibadah kami pada sore hari ini Bapa, sehingga ada sukacita yang luar biasa. Haleluya. Dan ada kemenangan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Mohon penyertaan-Mu Bapa. Tibakan di tempat ini selamat, tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Bahkan saat ini Bapa, jikalau ada perayaan Natal, ibadah di tempat lain Tuhan, Engkau juga memberkati seperti Tuhan hadir pada Pak sore hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama yang percaya dan bersukacita, bersama-sama katakan haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Kita mengagungkan Tuhan, kita muliakan Dia. Tuhan yang layak untuk kita agungkan dan kita tinggikan. Haleluya Yesus. Hallelujah.
puji. Seluruh dunia, seluruh benua bersuka cita merayakan kelahiran Kristus. Haleluya. Glory. Yes. Amen. Hey, haleluya. Mari kita katakan. Kita sudah berdoa, lahir rajamu, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta mengagungkan Taala, lahir Kristus dan kita surga berdoa, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Kita surga berdoa, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari semua bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta lahir Kristus yang ajaib. Kita surga berdoa, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Kita sampaikan, beritakan kabar gembira ini kepada seluruh dunia. Amin. Yes, kita bersuka cita karena kelahiran Yesus. Haleluya. Once again. Kita sudah berdoa, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa dan bersorak serta mengagungkan Taala, lahir ajaib. Kita surga berdoa, lahir Raja mulia. Bangsa bangkitlah dan bersorak serta mengagungkan Taala, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga berdoa, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa sukacita, be joyful because the Lord has come. Amen. Bersuka-suka cita karena Kristus telah datang. Haleluya. Oh, glory. Let every heart
sing, let the angel voices ring, joy to the world when we sing, let the angel voices let me sing, let the angel voices silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Kami juga di sini merasakan sukacita yang sama dan saya percaya Bapak Ibu juga merasakan sukacita yang sama. Amin. Kita sudah bersukacita mengagungkan Tuhan dan kini saatnya kita menenangkan hati kita untuk siapkan hati kita menerima pesan-pesan Natal yang akan membawa kekuatan, kedamaian di dalam hati kita, bahkan di tengah-tengah seluruh keluarga kita. Amin. Mari kita tenangkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan pujian berikut ini. Haleluya Yesus. Sebab Dia sungguh indah Tuhan. Dia sungguh indah. Dia
sambut Engkau. Tinggallah di dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa atas kehidupan kami. Yes, Lord, You are our King. Yes, kami angkat tangan kami, Tuhan. Kami agungkan Engkau, Yesusku. Jesus, thank You. Yes. Berbicara kepada kita pada saat kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, pada saat kita menaikkan nama Tuhan ketika kita memuji Tuhan dan Allah senang dan Dia sedang mendengar kita. Dan pada saat ini Allah ingin berbicara bersabda dan tiba saatnya kita mendengar firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua, hamba-Mu menyampaikan firman Allah, bahkan kami yang mendengar firman Allah diurapi semuanya. Dan biarlah kami bisa belajar menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku firman. Berbahagialah engkau yang mendengar firman Allah, lebih berbahagia dan diberkati engkau yang melakukan firman Allah. Terima kasih di hari yang bahagia kami sedang merayakan kehadiran Tuhan, kami sedang merayakan kelahiran Tuhan bersama GPT Bukit Iman di tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sudah nyata dari tahun ke tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan ini. Kami harus belajar mengevaluasi diri kami. Kami melihat betapa baiknya pemeliharaan Tuhan. Banyak hal yang kami rasakan, banyak hal yang kami boleh dapatkan. Sukacita, duka cita, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik buat kami semua. Kami bersyukur dan terima kasih. Kami percaya Engkau bersama dengan kami hari ini. Kami siapkan hati kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Nah, silakan duduk Bapak Ibu, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh? Haleluya.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Salam rahayu. Nah, ini. Salam damai sukacita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah mengizinkan saya kedua kali kalau nggak salah ini ya. Pernah kami melayani di hari Minggu dan hari ini pas hari Natal kita sama-sama berdoa merayakan kelahiran Tuhan yang hebat. Katakan amin. Ketika kita menyanyi, suara kita didengar oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan akan berbicara. Dan saat ini firman yang akan disampaikan. Dan kita percaya ya Tuhan memberkati kita. Kita pulang membawa kemenangan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan. Yang belum punya uang, Tuhan kasih uang nanti, saudara. Bisa katakan amin? Karena banyak cara Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kebetulan saya pas di Bali, baru tiba kemarin dari Batam, Jakarta, pelayanan. Ya, terima kasih. Saya sukacita. Saya dengan Bapak Gembala, senior saya ini saudara ya. Walaupun saya ketua PGPI, tapi beliau senior saya dalam pelayanan. Ya, dan puji Tuhan, terima kasih. Saudara, kalau kita melihat Natal, banyak hal yang kita bisa dapatkan. Tema yang dibagikan oleh Bapak Allah kepada saya adalah kemenangan. Saya udah kasih di LCD. Saudara, kita tahu bahwa ketika Tuhan ada dalam dunia itu, ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah bicara tentang kelahiran. Katakan amin. Kelahiran. Yang kedua, saudara, bicara tentang kematian. Yang ketiga, bicara tentang kebangkitan. Yang keempat, bicara tentang apa? Kenaikan Tuhan ke surga. Yang belum kelima nanti. Jadi ada 5 peristiwa dan ada 5 dimensi yang akan kita dapatkan. 4 sudah terjadi, yang kelima belum terjadi. Yang keempat sudah. Tinggal Tuhan turun dari surga untuk menjemput saudara dan saya. Katakan amin. Ini yang harus kita tunggu-tunggu. Dan itu sebabnya saya mau katakan saudara, kalau kita bicara Natal, kita bicara tentang kelahiran. Kalau kita bicara Natal, kita juga bicara kematian. Kalau kita bicara Natal, kita juga bicara tentang kebangkitan. Kalau kita bicara Natal, kita juga bicara tentang kenaikan. Yang terpenting, kalau kita bicara Natal, kita bicara keselamatan. Yang setuju katakan amin. Keselamatan. Dan kita bicara kemenangan, saudara, dan anak-anak Tuhan harus selalu dalam jalur kemenangan. Dan saya percaya tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak menang. Dan saudara, singkat saja, cepat. Dan saya pasal 40, ya, ayat yang ke, ya, putar yang mana ini? Kanan, oke. Ya, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi mendapatkan kekuatan baru. Mereka yang naik terbang dengan mereka berlari terus dan tidak menjadi lelah. Saya baca sekali lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini atas izin Tuhan. Segala apapun yang terjadi, kita bicara berkat, kita mau bicara sukacita, kita mau bicara duka cita, semua peristiwa ini atas izin Tuhan. Dan kalau kita bicara lihat kairos yang Tuhan, saudara, tidak ada seorang pun yang dapat melihat menentukan kairosnya Tuhan. Tetapi ada satu hal yang kita harus tahu, ada perjalanan hidup kita yang disebut adalah kronos. Kalau kita bicara kronos, saudara, ada jam tangan selalu pakai tipe kronos master kalau nggak salah. Kronos master itu adalah jarum-jarum yang ada di jam tangan saudara, yang biasanya untuk stopwatch. Ketika ada jam tangan yang besar, biasanya pilot yang sering pakai itu. Dan di situ ada jarum yang kecil. Dan itu ada jarum yang bisa berputar untuk stopwatch.
Kronos, saya tahu, kita tahu sama-sama, itu bicara tentang beberapa peristiwa yang sudah lewat, yang tidak dapat kembali lagi. Tetapi saudara dapat mengevaluasi. Karena saya bicara Natal di jemaat kami di Kuta, saya bicara bahwa Natal itu juga bicara tentang bagaimana kita mengevaluasi diri, bicara tentang refleksi diri. Anak-anak Tuhan yang rendah hati suka refleksi diri. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita harus refleksi diri? Sejujurnya, saya tidak menganut teori kemakmuran. Tetapi sejujurnya firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terus, menurut kekayaan dan kemuliaan. Bukan saya bicara soal kaya, tidak. Tetapi anak-anak Tuhan, saudara, dalam segala hal yang dilakukan dalam hidup ini sejak lahir sudah diberikan berkat dari Allah. Katakan amin. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita harus evaluasi, saudara. Jangan sampai kita nggak evaluasi dan kita tenang-tenang saja, seolah biasa-biasa saja. Saya mengevaluasi hidup saya, istri saya, anak saya monitor, evaluasi. Karena kita semua punya tujuan. Yang setuju katakan amin. Dan Allah menciptakan saya dan saudara itu punya tujuan, punya maksud dan tujuan. Dan saya percaya saudara, Allah menciptakan kita untuk satu tujuan yang baik. Itu sebabnya kita hidup dalam dunia ini, hidup harus dekat dengan Tuhan. Hidup harus bersandar dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Allah tidak pernah berjanji bahwa matahari akan selalu 24 jam terbit. Allah tidak pernah berjanji bulan juga sepanjang malam akan menyinari. Allah juga tidak berjanji bahwa hujan itu akan turun terus. Artinya bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Kalau kita tahu hidup kita penuh perjuangan, seharusnya anak-anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun kenal Tuhan, yang sudah lama kenal Tuhan, apalagi dia anak pendeta, anak majelis gereja, anak Tuhan, dari sekolah minggu sudah kenal Yesus, seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan berprestasi. Yang setuju katakan amin. Amin. Masih ada? Masih hidup? Amin. Masih hidup? Haleluya. Seharusnya anak-anak Tuhan itu berprestasi, saudara. Amin. Saya dari SMP sudah jadi ketua, SMA ketua, lulus jadi di kampus jadi ketua senat, selesai jadi ketua Ismahi, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Bali NTB, lulus lagi jadi ketua ini dan ketua itu, sampai sekarang terus jabatan ketua yang tidak pernah saya minta Tuhan kasih. Kenapa? Karena dari sekolah minggu saya sudah biasa main musik. Dari sekolah minggu saya sudah terbiasa melayani Tuhan. Orang-orang yang terbiasa melayani Tuhan, saya percaya hidupnya akan dijamin oleh Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi karena memang saya senang melayani Tuhan. Haleluya. Saya percaya jemaat Bukit Iman suka melayani Tuhan. Aminnya cuma sebelah kanan. Bukit Iman suka melayani Tuhan. Baru setengah. Jemaat Bukit Iman suka melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan buat jemaat Bukit Iman. Saudara, itulah kehidupan kita yang harus kita tahu. Bukan berarti saudara berjuang tidak ada masalah. Bukan berarti saudara berjuang tidak ada tantangan. Bukan berarti saudara berjuang tidak ada ujian. Orang naik kelas harus ikuti ujian. Orang lulus kuliah harus ikuti ujian. Orang masuk kerja harus ada ujian. Anak saya nomor 1 sudah lawyer, perempuan, Jessica. Magangnya terus di kantor pengadilan sekarang bolak-balik. Yang nomor 2 baru selesai. Yang nomor 3 lagi tes jaksa. Tiga-tiganya hukum. Bukan dihukum penjara, bukan. Fakultas hukum, saudara. Tiga-tiganya. Yang bungsu SMA kelas 1. Saudara, saya sebagai ayah, terlepas saya pendeta, sebagai imam kepala, saya sebagai ayah harus memberi contoh figur yang baik buat anak-anak saya. Ya Pak Pendeta, bukankah banyak tantangan? Iyalah. Saya besarkan anak banyak tantangan. Teman-teman saya di Jakarta, di Bandung, dia bilang begini, Jogja, Mas,
Kalau sekolahin anak jangan di Bali, bahaya. Narkoba, ya, free sex dan segala macam. Katanya Kuta seperti Sodom dan Gomora. Saya lahir di Kuta. Puji Tuhan jadi pendeta. Haleluya. Saya bilang, oke lah, saya terima nasihatnya, tapi saya punya iman. Di mana ada Yesus, di mana ada Roh Kudus, di situ ada damai sejahtera. Amin. Mau di mana saja kita sekolahin anak, mau di Jakarta, di luar negeri, di Jepang, di mana saja, jangan di Palestina yang penting. Ya, mau di mana saja kita sekolahin anak, kalau anak itu takut Tuhan, saya percaya anak itu akan jadi. Amin. Daripada dekat-dekat juga, saudara, juga nggak jadi, bahaya. Yang penting anak itu takut Tuhan. Inilah kehidupan kekristenan yang harus ditata. Siapa yang tidak mau diberkati? Siapa yang tidak mau berprestasi? Siapa yang tidak mau menjadi orang hebat? Siapa? Semua juga mau. Saya juga mau, saudara. Pak Astama juga mau, Pak Pengembala. Semua yang duduk di sini ingin menjadi orang-orang hebat. Yang amin. Tetapi untuk masuk ke sana, saudara, tidak mudah. Bagaimana cerita ini, latar belakang cerita ini, kita tahu sama-sama latar belakang cerita ini. Gambaran pengalaman dari kondisi bangsa Israel yang dibuang di Babel. Kalau kita lihat cerita ini, mereka sedang mengalami masa sulit di Babel. 70 tahun mereka dibuang, mereka diperbudak dalam banyak hal, sama sekali tidak bisa menikmati kebebasan. Apa terjadi? Mereka hidup sengsara. Mereka susah, tetapi saudara, mereka masih punya iman, mereka masih punya keyakinan, mereka masih punya pengharapan. Mereka bersatu, walaupun mereka mengalami persoalan berat, mereka masalah-masalah yang terjadi, masalah ekonomi, kehidupan, keuangan, makanan, terjadi politik dan segala macam, tapi mereka tetap punya iman. Kenapa saya katakan punya iman? Kita kan ada di Mazmur, mereka berdoa mencucurkan air mata, katakan amin. Itu mereka punya iman. Mereka tidak pecah, walaupun ada masalah, mereka tidak bubar. Walaupun ada masalah, mereka tetap bersatu. Walaupun ada masalah, mereka tetap berdoa, katakan amin. Berat masalah mereka, sekian tahun mereka dibuang. Sekian tahun mereka teriak minta sama Tuhan agar hidupnya dipulihkan. Ini peristiwa yang tidak mudah. Ini peristiwa yang dialami anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Tuhan masih bersama dengan saudara dan saya? Itu memang keyakinan kita. Kita punya iman kok, kita punya pengharapan kok. Nah, sama dengan Israel. Ayat tadi dikatakan oleh Yesaya 40, pasal 40 31 jelas berkata, ini tentang latar belakang kehidupan bangsa Israel. Kehidupan yang tidak nyaman. Siapa yang mau hidup tidak nyaman? Kita rindu semua hidup nyaman. Dan puji Tuhan, Pulau Bali, Indonesia masih dalam genggaman Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak merasakan ada hal yang susah, walaupun keadaan sulit. 2 tahun saudara dan saya menghadapi kesulitan, betul apa tidak? 2 tahun saudara bingung, apa yang akan terjadi, betul? Saudara dan saya tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi besok, nggak bisa. Waktu COVID, saudara tahu, di awal 2020, sudah terdengar Januari, oh di sana Malaysia, China, semua, wah Indonesia gak akan masuk. Siapa bilang? Ternyata 2020 mulai bulan Maret, mulai terasa COVID itu meningkat. Terus sampai Agustus, saya ikut acara di sini, pembekalan TNI Polri, di sini, di tempat ini. Pulang-pulang, sorenya demam, besoknya cek, masuk di Siloam, harus isolasi COVID. Haleluya. Udah ngap-ngap. Darah Yesus. Oh Tuhan, sudahkah waktunya ku pulang? Temanku berangkat semua. Pendeta Samuel Tarigan berangkat. Bapak Pendeta Wayan Dwije berangkat. Banyak berangkat. Lagi duduk santai berdua sama Om Frans, Bendahara Makam Mumbul. Besoknya seminggu kemudian berangkat dia. Oh Tuhan, saya sudah ngos-ngosan, saudara, saya minta pulang, biar saya isolasi mandiri. Carikan saya hotel ke majelis gereja, carikan saya hotel tingkat yang paling tinggi. Di mana ya? Kenapa Pak Gembala? Supaya saya gampang dekat Tuhan, supaya saya gampang kalau mati masuk surga. Paling atas dicarikan
Ya, adik sepupunya Pak Siswo, majelis gereja kami, Pak Firman Yosio, Pak Siswo namanya, itu adik sepupunya Pak Gembala senior kita, Bapak Firman Yosio. Dia belikan saya tabung oksigen warna putih. Dibawa ke tingkat paling atas, cari kamar paling pojok. Sana setiap hari didampingin istri saya tercinta. Jujurnya, saya 15 hari kena COVID, istri saya sehat. Nggak tahu imunisasi apa dia. Istri saya nggak kena. Saya sudah pulang. Nggak usah kalian kesini. Anak saya paling bungsu kangen dia. Pak, kangen Pak. Ya cukup lama saudara, bayangkan. Ya, 10 hari lebih. Saya harus berperang dengan hidup. Wah, pasti banyak kena di sini juga kan? Ya, tiada dusta di antara kita. Pasti, soal saya sudah bengap-bengap. Tiba-tiba pendeta Gilbert lembain dong telepon saya. Haleluya, Pak Yonatan, pasti ya, sembuh ya, positif ya. Iya, gue yang sakit, lu yang sembuh ya, sudah sembuh aja. Doain saya. Sembuh. Dari ke-7, Bapak Pendeta Timotius Arifin GBI Rock, seminggu 4 kali telepon saya, Pak Arifin. Halo Pak Yonatan, percaya ya, pasti Tuhan sembuhkan, amin, 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 didoakan. Terus sampai hari ke-8 sudah mau ke kamar mandi, pegangan kursi, pegangan meja. Akhirnya saya pasrah, Tuhan capek saya. Kalau memang Tuhan mau pasti pakai saya, Tuhan sembuhkan saya. Kalau tidak, siap, saya berangkat. Saya panggil istri saya, Mak, ini BPKB mobil ada di meja ini. Mak, kunci mobil ada di sini. Mak, ATM nomornya sekian. Mak, semua lengkap ada di sini. Kalau saya berangkat, Mama pakai semuanya untuk anak-anak. Istri saya nangis. Pak, jangan begitu, Pak. Saya menangis dia. Pak, jangan ngomong begitu, Pak. Aku sudah nggak tahu, napasku sudah mau hilang. Hari ke-10 mulai nampak gejala kesembuhan. Makan bisa. Mulai bisa minta ini dan itu. Mulai saya diminta almarhum Bapak Pendeta Muda Edi Wijaya GBI Rock yang gendut udah meninggal kemarin. Telepon. Abang, ke pantai. Ngapain? Jemur. Ngapain? Pokoknya jemur 1 jam. Oh, saya ke pantai tiap pagi. Dari jam 10 sampai jam 11 saya buka. Pakai celana pendek. Muter-muter di tengah pantai itu, lari sana, jalan sini, supaya kejemur. Belang tubuh saya, saudara. Ya, ikuti saran semua. Bukan takut mati, bukan, saudara. Karena Rasul Paulus katakan hidup Kristus, mati keuntungan. Saya bukan takut mati, saya masih punya banyak PR. Terutama untuk pelayanan, terutama untuk hamba Tuhan, terutama untuk keluarga saya dan jemaat yang saya layani. Tuhan, saya siap melayani kembali. Tuhan sembuhkan saya. Saudara, perjuangan namanya hidup itu. Kalau saudara mau jadi pemenang, saudara, hidup dalam perjuangan. Hidup kita dalam perjuangan tidak gampang, saudara, karena banyak sekali tantangan, intimidasi. Di sisi lain orang Israel butuh dorongan, penghiburan, kepastian. Di sisi lain mereka belum melihat adanya titik terang. Tidak ada titik terang. Kita sudah berdoa berbulan-bulan, tidak ada titik terang. Kita berdoa minta ABCD, kita belum tahu jawabannya apa. Tapi saya percaya sekali lagi, saudara, kita punya iman dan pengharapan. Amin. Bangsa Israel, mereka butuh titik terang. Mereka butuh sesuatu yang berbeda. Keputusasaan, saudara lihat ada suara keputusasaan. Kita lihat di sini. Terdengar, saya mulai terdengar keraguan akan kuasa Allah. Seolah-olah Tuhan tidak lagi ada bersama mereka. Bukankah kita juga suka berpikir demikian? Apa iya Tuhan bersama saya? Apa iya Tuhan bersama kita? Saudara, ada pesan Tuhan buat Israel dan buat kita. Apa pesan Tuhan itu? Yang pertama adalah memelihara iman. Saudara, tahu nggak artinya memelihara iman? Orang yang memelihara iman yang pertama suka berdoa. Haleluya. Haleluya. Orang yang suka berdoa, saudara, pasti punya kekuatan. Amin. Dia berdoa, memelihara iman. Orang yang memelihara iman kedua adalah dengar firman Allah.
Tahu. Tahu lah, kalau yang umur-umur sesaya, ya saya 54 tahun, tapi wajah saya kayak 40 tahun lah, puji. Haleluya. Sudah lihat, bagaimana iman bisa dipelihara kalau ibadah kamu Senin Kamis? Bagaimana kita bisa dipelihara iman kita kalau kita jarang ibadah dan ibadah suka terlambat? Nggak bisa. Orang yang memelihara iman itu, saudara, saya nggak nyindir ya, agak nyinggung sedikit. Kalau orang memelihara iman itu, saudara, ibadah jam 8, jam setengah 8 sudah di tempat. Katakan amin. Amin. Ibadah jam 10, setengah 10 sudah di tempat. Ini iman dipelihara. Kalau asal-asalan, nanti masih pujian, nanti masih penyembahan, nanti saudara terus nanti sampai gak kolektor, nanti saja doa berkat baru dia masuk. Di sini nggak ada, nggak kelihatan. Haleluya. Bagaimana saya memelihara iman? Orang yang memelihara iman itu, saudara, butuh kepekaan. Bagaimana Anda bisa peka kalau kita jarang berdoa? Orang yang suka berdoa itu peka. Haleluya. Masih hidup? Amin. Oh, cuma menang ngono lho. Amin. Iya kan? Memelihara iman, saudara. Mereka di Babel tetap memelihara iman. Walaupun susah orang Israel di sana, tetap memelihara iman. Tetap mau ngapain lagi? Ya sudah berdoa, Tuhan berikanlah kesejahteraan buat tempat ini, di mana kami berada, sejahtera kami, sejahtera mereka juga. Sejahtera kami juga. Berdoa terus sama dengan kita. Tuhan belum jawab, berdoa. Tuhan belum jawab, berdoa. Tuhan belum jawab, berdoa. Jawab, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan akan menjawab. Amin. Jangan malu, tepuk tangan buat Tuhan. Gereja GPD Kuta berdiri tahun 1979. Sudah mulai keropos. Bocor tuh atap. Mulai bolong-bolong. Mulai tembus tembok air. Mulai agak retak-retak. Kami poles. Bertahun-tahun hanya rindu. Tuhan, kami pingin gereja kami dibongkar, ada tempat parkir. Karena gereja kami sama dengan GPT Bayatani yang di Tekumar. Nggak ada parkir, Pak. Kasihan deh gua. Orang mau parkir udah penuh, pindah gereja, cari GBI Rock. Mau masuk GPT Kuta, pindah GPT Bayatani. Mau masuk GPD Kuta, pindah ke GPT Bukit Iman Infinity, karena parkirnya banyak. Nggak ada parkir. Setiap malam Jumat kita doa, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Haleluya. Bertahun-tahun minta terus, minta, pokoknya minta sampai Tuhan kasih. Kayak anak kecil gitu loh, merengek. Amin. Anak-anak, mana anak-anak? Pernah jadi anak-anak?
Gimana kalau minta orang sama orang tua? Mama ini loh, mama ini loh. Betul? Kira-kira ngasih nggak? Kasih. Kita terus berteriak tiap malam. Bertahun-tahun Pak, bukan berbulan-bulan. Bertahun-tahun kami berdoa. Duit nggak ada. Kalau bangun miliatan, 1 miliar nggak cukup. Tiba saatnya bulan Januari tahun ini, gereja kami terpilih kena hibah dari pemerintah, dibongkar total dengan biaya 11,5 miliar. Tidak terima uang, terima bangunan jadi. Katakan amin. Katakan amin. Total. Pak minta gambarnya cepat. Kasih gambar, bikin gambar. Pokoknya di bawah lantai ibadah jadikan parkir. Nggak usah bongkar-bongkar pakai basement mahal. Sudah pokoknya bawah jadi parkir. Palu tok sama bupati. Bulan Januari besok dibongkar. Haleluya. Menang kan? Menang. Di balik kemenangan masih ada pergumulan. Tuhan, kemana gereja kami pindah? Jemaat kemana? Selama berapa lama Pak? Selama kurang lebih 1 tahun maksimal gereja jadi total. Kami akan bangun menara di depan Pak, karena gereja Bapak punya izin lengkap. Kami akan bangun lonceng semua, kami kasih lift di atas buat yang tua-tua. Anak muda nggak boleh naik lift. Saya bersyukur. Ini bukan cerita dongeng. Kami menangis. Oh, karena Pak Jonathan kan dekat sama pemerintah. Enggak, biasa aja. Ya dekat sih. Semua dibantu banyak. Kami juga dibantu. Kami bingung cari tempat ibadah di mana. 3 bulan kami bergumul lagi. Terus, saudara, nggak berhenti bergumul. Anak Tuhan nggak pernah berhenti. Jangan berhenti bergumul, katakan amin. Jangan puas dengan keadaan saat ini. Jangan nyaman, jangan. Kami tetap 3 bulan dari bulan Mei terus berdoa. Tiba-tiba ada yang telepon saya. Pak Pendeta, saya dengar butuh tempat ibadah. Iya, kok tahu? Pak Pendeta, pakai tempat kami. Sudah 2 tahun gereja kami tidak dipakai di sentral parkir. Lengkap ada kursinya, lengkap ada alat musiknya, lengkap ada semuanya, ada AC-nya, semuanya tinggal Bapak bersihkan. Bapak pakai free gratis. Saudara, ini bukan dongeng. Ini kemenangan Tuhan. Bukan Jonathan yang menang, Tuhan yang beri kemenangan buat anak-anaknya. Saya bilang bro, berapa aku harus bayar? Nggak usah. Saya udah diberkati, saya memberkati Bapak. Puji Tuhan. Kalau ada saja 5 anak Tuhan seperti ini di gereja GPT Bukit Sion, saya percaya Bapak Gembala akan damai, sukacita dan sejahtera. Amin. Lalu saya bilang, haleluya. Bukit apa? Bukit Iman. Ya, beda tipis, salah dikit. Yang penting tujuannya sama. Saya bilang Pak, saya bilang sama dia, bro, jangan gitulah, sudah aja pakai Pak Pendeta. Apa yang harus saya selesaikan? Mungkin Bapak selesaikan iurannya, ya setiap bulan sekian ratus ribu. Oke. Kalau saya kontrak 300 juta loh di situ, pusat sandal parkir Istana Kuta Galeri, kurang lebih lantai 3. Dari mana uang saya Pak? Saya nggak punya uang, saudara. Itulah hebatnya anak Tuhan. Nggak punya uang bisa makan lobster. Nggak punya uang bisa makan udang. Nggak punya uang bisa makan di Jimbaran. Itulah anak Tuhan semuanya. Bukan hanya pendeta. Katakan amin. Makanya kalau mau tanya makanan enak, saudara, jangan tanya yang lain. Tanya pendeta, pasti dia tahu makanan enak. Karena pendeta suka ditraktir. Ya Bu Linda ya. Saya bilang, sukacita. Terus saya bingung. Pak, ya ada lagi pergumulan kita Pak. Apa? Itu semua gereja pastori dibongkar Pak. Terus, Bapak mau tinggal di mana? Iya ya, saya lupa. Sukacita gereja dapat. Dibiayai, dibongkar. Pindah juga dapat. Walaupun tidak sebesar gereja kami. Cukuplah bikin 4-5 kali ibadah. Yang terakhir saya lupa, saya mau tidur di mana? Iya,
Karena rumah kami yang di Taman Mutiara, di Pesona Wisata, sudah saya serahkan ke ketiga kakak saya. Yang cewek-cewek. Karena dia minta warisan, saya kasih aja. Udah lu jual lah. Saya nggak tahu mau kemana lagi. Istri saya buka Facebook, kan ada market, apa tuh? Ya terus dia buka, Pak, ini Pak Jimbaran 140. Pak, ini di Taman Budaya, di dekatnya Sekolah Budaya, ada Pak 150. Pak, ini ada di Komplek Burung 70. Saya diam. Nih saksi itu. Mak, sabar mak. Kalau Tuhan sudah bantu dari pertama, kedua, ketiga, pasti Tuhan tetap bertanggung jawab. Amin. Ayo Pak, ini tengok Pak. Ada lagi Pak Gunung Soputan Pak. Perumahan apa? Lady Garden. Lady Garden itu kan tamannya wanita ya. Wih, saya agak sedikit getar. Taman wanita. Saya takut di sana semua bidadari semua nanti saudara. Lady Garden. Itu hanya ada 16 rumah. Ada ditulis di pinggir jalan, disewakan. Sampai sana sekian puluh juta. Pak, kamarnya 5 Pak, cukup, kita kan anak banyak. Anak saya baru 4. Anak saya mertua tinggal 1, yang wanita. Pengerja belum? Iya ya, tinggal di mana kita ini? Sudah lihat saya duluan, lihat. Anak saya senang, Pak, enak Pak, besar Pak, lantai 3 Pak, real estate Pak. Tengah Pak, Denpasar enakku ke sana. Anakku bilang satu sekolah SMA dekat. Bagus udah Pak, pokoknya enak Pak. Sebelah sana rumahnya Pak Siswo, sebelah situ rumahnya Bu Morina, sebelah sana rumahnya Pak Widodo. Gampang Pak, sana masak gantian kasih pastori. Oh enak aja saya bilang. Di tengah. Yuk lihat Pak, yuk lihat. Lihat aja kan enggak apa-apa. Waktu masuk saya lihat, kaki saya injek rumah itu, dalam nama Yesus semoga yang punya ini anak Tuhan. Keren. Saya belum tahu. Keluarlah dari pojok sana, rupanya maklarnya. Iya saya dititipin Pak, nama saya Andre. Oh ya Pak, saya pendeta Jonathan. Pak, berapa sih? Oh ini sudah ditawar 10 juta Pak, minimal 2 tahun Pak. Bingung saya. Ya, baik Pak, nanti saya telepon. 1 minggu dia telepon istri saya terus. Bu, gimana Bu? DP Bu. Pak, gimana? Sabar. Tenang, sabar. Firman Tuhan kan katakan, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Tenang. Tuhan bertanggung jawab. Saya rapat PGPI di Stariat. Tiba-tiba ada telepon masuk. Dan nggak angkat, nomornya beda 1 dengan saya. Selesai rapat, WA. Shalom Pak Jonathan. Mungkin Bapak lupa, tapi nggak apa-apa, salam kenal. Saya balik. Dari mana Pak? Saya ini Pak. Saya pingin telepon Bapak penting. Oke, saya telepon. Shalom Pak. Aduh Pak, kita sering ketemu di Bali Panel Pak. Saya Pak ini. Pak, saya yang punya rumah Lady Garden Pak. Waduh, darah Yesus. Yang punya rumah telepon saya. Ini tanda-tanda mujizat terjadi. Saya telepon, siapa? Ya Pak. Pak, saya tanya sama yang pegang kunci Pak Andre. Siapa yang mau sewa? Pendeta. Siapa? Jonathan. Dia buka. Saya buka itu Pak. Kita foto di GBI Rock, kita buka Pak. Dia jemaat GBI Rock Kute. Ini bukan Pak Jonathan. Iya Pak, ini betul. Ini orangnya Pak. Dia telepon. Pak, kita ketemu sekarang di Starbucks, Pak. Saya ketemu Starbucks, senang sekali. Pak, Bapak suka? Suka. Anak-anak suka? Sukalah. Siapa yang nggak suka? Ini dalam hati ini berapa bayar? Pak, saya sudah diberkati. Saya bukan pendeta. Saya pengusaha dari 30 tahun saya di Bali. Saya sudah diberkati. Sekarang saya harus berkati Bapak. Maksudnya, pakai rumah itu gratis, nggak usah bayar. Istri saya langsung nangis di situ. Pulang di mobil saya bilang, Mak, Tuhan bertanggung jawab. Anak-anak saya semua bilang, iya Pak ya. Papa kok kuat sekali imannya. Bukan masalah itu. Saya ini dari kecil anak pendeta, sudah dilatih soal iman.
Saya kalau sakit dulu umur 5 tahun, 6 tahun saudara, anak pendeta nih, ini anak pendeta nih. Kalau sakit, sakit apa? Sakit, apa? Berdoa. Berdoa dalam tekanan mendatangkan mujizat. Hati-hati doa dalam tekanan loh. Orang yang dalam tekanan berdoa sungguh-sungguh datang. Amin. Tapi jangan bilang, Tuhan ujilah aku supaya tekanan banyak. Jangan saudara. Saya bilang, dulu kita anak pendeta minta mau main-mainan, berdoa. Anak pendeta minta makan capcay, berdoa dulu. Kalau sekarang Tuhan so berkati, mau makan apa kita? Cie, Tuhan berkati tuh. Nggak usah repot, telepon. Pak Gembala, ayo makan yuk. Wah, makanya Pak Gembala, kalau dulu banyak gembala karena kurang makan banyak mati. Tapi sekarang banyak pendeta gembala makan banyak mati juga saudara. Saya bilang sama yang punya rumah, Pak, saya sebelah dia punya usaha. Siapa yang tahu? Siapa yang kenal? Siapa yang bisa bisik-bisik? Nggak ada, hanya Roh Kudus. Diatur oleh Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Berarti kemenangan demi kemenangan terjadi. Haleluya. Tuhan kasih nomor 1 selesai. Tuhan kasih nomor 2 gereja lengkap loh. LED, sound systemnya digital. Saudara, semua alat musik, keyboard, drum yang elektrik, semua ada. Saya bilang, Pak, gimana? Pakai saja sampai selesai Bapak. Kapan aja Bapak mau selesai mau pakai, silakan. Rumah juga sama. Pak, mau pakai sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Bapak pakai saja. Oh Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan. Yang kedua, bertahan dalam pencobaan. Saudara, banyak orang gak bertahan dalam pencobaan, gugur di tengah jalan. Banyak jalan. Ini Pak, sampai berapa saya? Kalau stop, bilang stop Pak. Takutnya di Pak Pendeta ini gak selesai khotbahnya ini. Ya, saya cepat saja Pak. Ya kan belum acara yang lain. Bertahan dalam pencobaan, saudara. Kenapa saya bertahan dalam pencobaan? Kita lihat tadi memelihara iman sudah jelas. Ya, yang kedua bertahan dalam pencobaan. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bertahan dalam pencobaan. Saudara, cobaan itu nggak usah dicari, datang sendiri. Betul nggak? Datang sendiri kok. Segalanya datang sendiri. Apa sih yang ada jadi pergumulan? Kita semua, anak, keluarga, sekolah, pendidikan, kos, dan segala. Semuanya kita dalam pergumulan. Amin? Tetap bertahan. Tunggu waktunya Tuhan. Saya cepat, saudara. Ya, pencobaan bahasa Yunaninya peirasmos, menunjukkan kepada penganiayaan, kesulitan yang datangnya dari luar, kita yaitu dari dunia atau iblis. Itu pencobaan. Saya cepat. Kekuatan, nah ini yang tadi saya, Yesaya 40 tadi bicara kekuatan, bukan hanya berarti strength, power saja, namun juga bicara tentang kemampuan, ability, kelimpahan, bahkan kata kekuatan digambarkan secara luar biasa menggunakan sebuah analogi tentang burung Raja Wali. Tadi kita sudah baca burung Raja Wali, yang ketika ya dengan sebuah penguasaan diri mengembangkan kedua sayapnya untuk kemudian melesat naik ke atas dan digencet.
semakin muncul. Katakan amin. Anak Tuhan semakin ada masalah, semakin rajin ke gereja. Itu yang imannya kuat. Haleluya. Haleluya. Saya mau panjang-panjang, takut nanti kolektornya dikurangi lagi, Pak. Nggak bercanda saya. Kayak udah kayak adik kakak ini, senior saya. Saudara, ini yang kita harus pegang. Menjadi pemenang, ya. Ya, dalam dunia ini pencobaan merupakan bagian terpisahkan dalam kehidupan orang percaya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan menjadikan kerinduan supaya kita menjadi pemenang atas setiap pencobaan yang kita alami. Bagaimana Yesus juga menang atas pencobaan yang ia alami. Pertandingan iman, jelas. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itu engkau telah dipanggil, ya, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Penutup. Ini terakhir. Pesan saya, W. Ini pesan saya. Anak Tuhan harus ada ini semua. Untuk kuat, untuk jadi pemenang, kita semua harus punya ini. Pertama adalah worshiper. Saudara, anak Tuhan harus menjadi penyembah dan pendoa. Katakan amin. Ya, tanpa worshiper, penyembahan dan doa, kita nggak akan kuat. Adalah bicara tentang waiter. Waiter adalah bicara tentang pelayan. Seorang pelayan itu tidak akan sombong. Katakan amin. Ya, kalau orang kaya sombong itu biasa. Tapi kalau seorang pelayan sombong itu luar biasa. Pelayan rendah hati. Katakan amin. Tuhan harus rendah hati kalau ingin diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, W adalah warrior. Warrior apa? Berjuang. Anak Tuhan suka berjuang. Pasti dia akan mampu menghadapi banyak hal. Amin. Kalau Tuhan sudah tolong saya, Tuhan juga sudah tolong Pak Gembala di sini, Tuhan juga pasti tolong Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Natal menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melangkah pada acara kita yang berikutnya, yaitu Candlelight Service atau penyalaan lilin. Dan untuk acara penyalaan lilin, kami ingin mengundang dengan hormat perwakilan dari BPD, BPW Gereja Pantekosta Tabernakel Sebali. Dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Muda Hengki Irawan untuk maju ke depan. Dan mengambil posisi di atas panggung. Kami juga mengundang dengan hormat perwakilan MPUK dan PGPI Provinsi Bali. Dengan hormat kembali saya mengundang Bapak Pendeta Jonathan Suharto untuk maju ke depan dan mengambil tempat di atas mimbar. Dengan hormat, saya mengundang perwakilan jemaat dan Gembala Gereja Pantekosta Tabernakel GPT Bukit Iman, Bapak Pendeta Muda Wayan Astama. Saya silakan untuk mengambil tempat di depan. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama menyalakan lilin kita. Dan saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menikmati terang Natal yang dibawa oleh Juru Selamat kita, dan kiranya terang Natal itu bisa ada dan menerangi hidup kita, menerangi hati kita semua.
Mari bersama-sama kita naikkan pujian Malam Kudus, sunyi senyap. Anak di dalam malam. Dengan hormat, saya minta kesediaan Bapak Pendeta Muda Hengki Urawan untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Syukur kepada Tuhan Bapa yang baik, kasih setiamu yang kau nyatakan kepada kami semua umatmu, dimanapun berada, yang pada saat hari ini, dalam bulan-bulan ini ya Bapa, menikmati perayaan kehadiran Mesias di muka bumi ini. Tuhan, kami boleh bersuka cita, Natal boleh hadir. Kami boleh bersuka cita sebagai umatmu, meresponi panggilan Allah untuk bisa menikmati ujian, menikmati firman, menikmati Sang Mesias itu hadir ya Bapa. Kami boleh bersyukur Bapa, khususnya bagi Indonesia, Bali, dan pasar secara khususnya. Kami umatmu, dimanapun berada, juga boleh hadir dalam gereja masing-masing. Kami boleh beribadah, kami boleh merayakan Natal ini dengan secara hikmat, dengan secara baik. Bapa di surga, ada begitu banyak firman yang dibentangkan, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang kau pakai untuk menyampaikan pesan-pesan Natal. Ada begitu banyak yayasan-yayasan kemanusiaan yang juga kau pakai untuk masuk ke dalam daerah-daerah untuk menyampaikan berita Natal. Ada begitu banyak para penginjil-penginjil yang terus menyampaikan kabar baik itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memperlengkapi, Tuhan menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami kalau Tuhan mengajarkan kepada kami untuk memiliki iman, Tuhan pakailah kami di tangan kami sebagai salah satu tanda bahwa hidup kami harus memiliki terang di mana kami berada. Tuhan, kami terus mau belajar untuk menjadi cahaya. Kami harus terus belajar memancarkan cahaya itu semakin hari semakin terpancarkan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami bukan hidup kami sendiri, tapi Kristus yang ada dalam diri kami. Kami adalah suratan yang terbuka yang semua orang, dan hidup kami akan terus memancarkan sampai berkesudahan. Kami percaya juga ya Bapa, kehadiran kami di tengah-tengah di Denpasar, di tengah-tengah Bali, di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, kami juga bisa ambil bagian untuk menjadi cahaya itu Bapa. Dimanapun kami berada, di rumah tangga, di pelayanan, di gereja, di sosial masyarakat, di pekerjaan kami, Tuhan, kami mau menjadi lilin itu. Kami akan menunjukkan kuasa-Mu. Kami akan memunculkan, memancarkan kasih Kristus
karena Kau mengajarkan kepada kami jadi manusia-manusia yang penuh dengan kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa yang kuat, bangsa Indonesia yang begitu banyak hal, pencobaan demi pencobaan, tapi bangsa kami mampu dengan kokohnya karena Tuhan memberikan berkat-Nya, karena Tuhan memberikan pernyataannya kepada para pemimpin-pemimpin, dan kami belum merasakan kehadiran bangsa kami sampai detik hari ini. Berkarya terus ya Bapa kepada bangsa kami, para pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah, penyertaan-Mu akan terus dinyatakan. Bapa, kami terus juga berdoa 2024 adalah tahun politik. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Allah juga ikut ambil bagian di dalamnya. Kau akan memilihkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan, pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu ya Bapa juga ikut ambil bagian parah di sana. Dan kami juga menjadi bagian untuk bisa mensukseskan pemilu di masa akan datang ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, pemerintah bangsa Bali, secara khusus Denpasar juga, kami boleh merasakan dan memberkatinya. Tanah yang kami injak, bumi yang kami junjung, udara yang kami hirup di udara Bali, kami memberikan sepakat berdoa memberikan blessing kepada Bali ya Bapak. Kami memberikan blessing atas tanah yang kami injak. Kami memberikan blessing untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan bumi ini Bapak. Kami boleh hidup di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Umat-Mu, gereja-Mu dimanapun berada, penyertaan-Mu juga dinyatakan. Masih juga banyak saudara-saudara kami yang belum bisa menikmati Natal dengan terang ini. Bapak, di desa, di pedalaman, Tuhan juga hadir di sana. Setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus, Tuhan juga hadir di sana. Bapa, Engkau memberikan kekuatan, sehingga Natal ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir jemaat di kota, tapi juga semua umat-Mu dimanapun berada. Natal ini dinikmati. Dan selanjutnya ya Bapa, kami akan terus menyampaikan kabar Mesias itu sampai berkesudahan. Baik itu, setiap orang akan mendengarkan dan setiap lutut bertelut untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa kami ya Bapa. Kami percayakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hengki. Saya silakan kepada para pemimpin jemaat dan seluruh sidang jemaat untuk duduk kembali. Baiklah, berikutnya sekarang mari kita sama-sama menyaksikan performance dari anak-anak sekolah minggu lewat satu pujian yang berjudul Kuat, Kuat Aku. Mari anak-anak sekolah minggu, silakan. Michael. Nah, kayak hormat 1, 2, 3. Ya, sekolah minggu. Saya anak-anak punya kuasa bersama Dia pasti bisa.
Yes, tepuk tangan sekali lagi dong. Mereka katakan kuat, aku kuat. Kita semua juga kuat, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Sunday School Kids, anak-anak sekolah minggu, Jesus bless you all. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gembala Sidang GPT Bukit Iman. Untuk itu saya silakan kepada Bapak Pendeta Muda Wayan Astama. Salam, selamat malam. Selamat Natal bagi kita semua. Kalau kita merayakan Natal ada sukacita, ada senyum. Siapa yang belum senyum? Kita sudah menerima berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa pada hari ini. Kita adalah lebih dari pemenang. Orang yang menang, orang yang juara, ada sukacita ya. Mari senyum dengan baik, senyum kiri. Ya. He's good and good all the time. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Jonathan Suwarto, STH MTH. Beliau adik, tapi sudah lama sekali dalam pelayanan, dan terus terang saya sebagai gembala di GPT Bukit Iman sampai ada saat ini beliau sangat membantu saya pribadi. Jadi kita memang beda denominasi, tapi puji Tuhan banyak dari rekan-rekan kita juga yang dulu mungkin pernah berjemaat di GPDI Kute, bagaimana kalau sebagai seorang anak Tuhan harus membangun jejaring dengan sesama kita. Jadi tangan tidak bisa disebut tangan kalau kita tidak bersatu dalam tubuh ini. Biarlah nama Kristus saja dipermuliakan. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang sudah boleh hadir pada sore hari ini. Saya tahu ada beberapa hamba Tuhan dari GPT. Jadi ada saudara Pak Jody di belakang dari GPT Petra, terus ada Pak Hengki, terus ada Bu Linda dari GPDI. Demikian juga ada Pak Anton, ada Pak Rimbawo dari GPDI, dan ada beberapa rekan-rekan yang lain juga yang sudah ikut bersama-sama merayakan sukacita Natal sore hari ini. Sungguh adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi firman-Nya sangat menguatkan saya. Tema besar kita di tahun 2023, tema besar kita GPT Bukit Iman adalah menjadi pemenang, janji Tuhan dan kemenangan. Karena kalau Allah yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Dan janjinya adalah melahirkan kemenangan. Kita lewati semua tahun-tahun sebelumnya. Rasanya apa yang harus kita lakukan di tahun setelah COVID ini? Semua pada bangkrut, semua pada tumbang. Tetapi oleh iman kita sama-sama, tahun 2023 adalah tahun janji Tuhan yang berkemenangan. Itu menjadi tema kita. Jadi tahun 2023 banyak dari kita dipulihkan. Tidak ada satupun kita yang melarat. Saya sudah pernah sharing kebenaran firman semua teman-teman. Tidak ada pun satu dari kita yang melarat. Kenapa saya bilang tidak ada satupun dari kita melarat? Dulu bensin masih 8.000. Waktu naik 9.000 demonya berseri-seri. Tapi bensin tetap kebeli. Tahun ini Pertalite 10.000 pertama sampai 14.000. Tapi bisa kebeli karena kita punya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Telur dulu harganya mungkin 600 biji. Sekarang 2.000. Kebeli apa enggak? Kebeli, karena Tuhan melihara Bapak Ibu. Lebih dari pemenang. Jangan pernah takut. Ikuti proses Tuhan. Kalau Bapak Gembala ini, Pak Nathan ngasih nasihat, lemesin saja. Tapi kalau kita di Nusa Dua, saya ingetin,
Kalau kita ikut rencana Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih. Itu pada malam hari ini kegenapan firman Tuhan sangat digenapi dengan kesaksiannya hamba Tuhan hidup. Kesaksian hamba Tuhan ini hidup, saya sendiri jadi saksinya. Bagaimana gerejanya diberkati Tuhan. Tuhan yang ambil alih. Dan kesaksian-kesaksian yang dia sudah sampaikan. Milikilah iman seorang pemenang. Jangan punya iman seorang pecundang. Kalau iman seorang pecundang, dia cuma memikirkan masalah, ketakutan masalah. Tapi kalau seorang pemenang, dia melihat segala kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Jadi semasih kita bisa merayakan Natal, jangan sia-siakan kesempatan. Hari ini kita merayakan hari kita Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa. Sebagai gereja GPT Bukit Iman, saya belajar dari beliau, saya belajar dari Opa Manyo. Saya tidak datang ngemis-ngemis minta dana Natal, ngajuin proposal di sana sini. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya dengar kesaksiannya beliau sendiri. Tidak pernah ngirim proposal, tidak pernah minta-minta. Tapi kalau Tuhan yang bekerja dan tidak ada yang bisa menyetopnya. Puji Tuhan, hari ini kita ada persembahan. Ini adalah wujud kita. Saya belajar dari bangsa Majus waktu Tuhan lahir. Dari jauh-jauh dia datang, dia memberikan segala milik hartanya untuk kelahiran Tuhan Yesus. Kita berada di GPT Bukit Iman, diberkati luar biasa. Saya tidak pernah meminta dari teman-teman semua, tapi puji Tuhan sampai saat ini, terima kasih dukungan doa, dukungan tenaga, support dari teman-teman semua, sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Dan saya tahu juga ada beberapa teman yang sudah nyumbang khusus untuk Natal. Terima kasih. Tuhan akan balas lipat kali ganda. Saya tidak pernah bilang, oh Pak, saya cuma bilang, takkan berapa Natal? Kita rencana Natal tanggal 10. Waktu itu masih belum confirm. Tapi puji Tuhan, cara Tuhan memelihara kita luar biasa. Pada siang hari ini, Sore Pak. sore hari ini, sorry. Kebiasaan ibadah pagi soalnya ya. Ini cuma setahun sekali ibadah sore ya. Jadi pada malam hari ini, sebagai ucapan syukur kita, sama-sama kita akan, saya undang seluruh jemaat GPT Bukit Iman untuk tampil ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Natal. Kalau kita nyanyikan lagu Selamat Natal, itu ada sukacita di dalam hati kita. Karena Tuhan sungguh sangat bekerja kita. Mari saya undang seluruh sidang jemaat GPT Bukit Iman, kita maju ke depan, kita memberikan hadiah kepada tamu-tamu kita yang hadir di sore dan malam hari ini. Mari seluruh teman-teman sidang jemaat GPT Bukit Iman. Pak Teni, Pak Abdi, silakan. Ini hadiah kami ya. Lin di belakang. Indri Joshua. Anak-anak muda, come on. Siapa yang diberkati? Mari kita sama-sama, kita akan naikkan pujian sebelum kita berkat. Sebelum kita akan menyanyi, izinkan saya berdoa. Saya masih digerakkan Tuhan, bagaimana Tuhan sungguh sangat luar biasa memelihara hidup saya pribadi, memelihara umatnya. Dia yang sungguh-sungguh overcome on all your problems. Dia Allah yang sangat segala permasalahan Bapak Ibu. Firman dan kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu sangat menguatkan kami. Saya akan berdoa buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini sebelum saya menutup doa.
yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kesaksian yang sungguh sangat luar biasa yang kami dengar. Kami dengar langsung bagaimana hamba-Mu ini Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kalau kami tetap teguh percaya beriman kepada Engkau, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan bahkan Engkau akan mendengar, menjawab doa-doa kami lebih daripada apa yang dapat kami doakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih atas waktu, kesempatan dan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, bersama seluruh sidang jemaat-Mu, bersama hamba-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur, kami bisa melewati COVID, bahkan kami bisa melewati resesi, tahun kegelapan, namun kami adalah menikmati tahun-tahun kemenangan karena Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, ajar tuntun kami, pakai setiap hidup kami. Fokus kami sebagai seorang pejuang tidak fokus pada permasalahan, namun kami fokus punya Allah yang luar biasa dalam hati kami, sehingga kami dapat melewati segala permasalahan kami karena Engkau Allah yang ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami bersama-sama jemaat-Mu akan menaikkan pujian. Biarlah pujian ini boleh menguatkan kami dan menguatkan kami sebagai saudara-saudara seiman. Haleluya, yang percaya cuma katakan Amin. Langit Restoran di rooftop. Kita naik naik lift, mungkin berapa kita naik lift, nanti di atas makannya kita di lantai rooftop Langit Restoran bersama-sama. Di sana kita menikmati sukacita yang luar biasa karena Tuhan. Tapi sebelum kita nanti bubar, jemaat tetap stay di sini.
Yang lain bersama tamu-tamu, buat hambanya, Bapak Pendeta John Tan Soeharto, buat Pak Hengki, buat Pak Jody, buat Bu Linda, jadi Pak Anton, Bu sama Helen, Paulo and Helen. Bu Piana, oke juga ikut bersama kita, nanti sama-sama kita foto bareng. And Robert and Christy juga ikut bareng foto-foto sama-sama kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memelihara kami Tuhan. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kami hadapi, Engkau menolong kami. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami, karena Engkau Allah yang selalu senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sungguh bersuka cita karena Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Sore malam hari Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Semua rekan-rekan kami yang boleh hadir pada sore hari ini, baik mereka yang dari Jakarta, baik mereka yang dari Itali, mereka yang dari Papua, mereka yang dari Denpasar, dimanapun mereka boleh bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah buat teman-teman kami Tuhan. Terutama teman-teman kami yang punya usaha, baik di travel, baik usaha lain-lainnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati usaha umat-Mu Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat dan bahkan Tuhan, pendidikan anak-anaknya Tuhan, Engkau buat berhasil. Usahanya Engkau buat berhasil Tuhan. Mereka yang terikat dengan judi, mereka yang terikat dengan narkoba, mereka yang terikat dengan dosa-dosa perselingkuhan, semua dipatahkan darah Yesus menghancurkan. Biarlah damai sejahtera sukacita Natal itu lahir dalam hati kami, ada di hati kami, memerintah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Pak Gun sama Ibu Merlin, owner daripada Infinity Hotel ini Tuhan, yang sudah memberkati kami sehingga kami bisa melakukan ibadah sepanjang beberapa tahun, dan bahkan hari ini kami merasakan damai sukacita Natal itu. Kiranya Tuhan Engkau berkati pelayanannya hamba ini Tuhan. Demikian juga usaha yang dirintisnya, bisnisnya yang dikerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Demikian juga seluruh manajemen hotel yang telah membantu kami, baik anak-anak FMB, baik Mbak Nopi, Grace yang ada bersama kami. Demikian juga teman-teman daripada Infinity Ministry, Bu Linda, Botan, dan teman-teman yang lain. Tuhan, Engkau berkati mereka juga Tuhan, di mana seperti Engkau telah memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar jika kami akan menikmati santap malam bersama, kiranya Tuhan makanan yang dipersiapkan oleh hotel ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk bisa menikmati berkat-Mu, dan suci kuduskan Tuhan. Dijauhkan dari bakteri itu, virus-virus mengganggu. Demikian juga jika sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, Tuhan Engkau hantar, tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing, di dalam perlindungan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai dan beracara dalam ibadah perayaan Natal kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan pada malam hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Selamat hari Natal. Saya undang